selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan bahas-bahas soal tuntas soal SIMAK UI. Kita akan membahas tuntas soal SIMAK UI 10 tahun terakhir dari 2009 sampai 2019 bersama saya James Huta Barat. Nah, sebelumnya kita sudah bahas soal SIMAK UI per bab, yaitu tentang stoikiometri. Hari ini kita akan bahas soal SIMAK UI 10 tahun terakhir dengan judul KSP dan kelarutan. Soal nomor 1, SIMAK UI 2009, nilai KSP CaOH 2 kali dan MgOH 2 kali diketahui adalah 6,5 kali 10 minus 6 dan 7,1 kali 10 minus 12. pH terbaik untuk memisahkan campuran di mana masing-masing Ca2+ dan Mg2+ memiliki 0,1 molar adalah berapa? Nah, yang ditanya pada soal ini, pH berapakah yang terbaik untuk memisahkan Ca dari Mg dan keduanya dalam bentuk larutan? Maka jika ada dua zat terlarut di dalam satu larutan, mau kita pisahkan, syaratnya salah satu zat terlarut itu harus kita buat mengendap. Boleh si Ca-nya yang kita buat mengendap atau Mg kita buat mengendap. Jika keduanya larut, tidak bisa kita pisahkan. Jika keduanya mengendap, juga tidak bisa kita pisahkan. Jadi supaya bisa kita pisahkan, maka harus salah satu yang mengendap. Untuk itu, kita hitung berdasarkan KSP, batas kapan si Ca mengendap dan si Mg mengendap. Ingat, KSP itu konstanta hasil kali kelarutan, atau bisa dikatakan batas suatu zat terlarut itu bisa larut dan mengendap. Jadi ini tepat batasnya, atau KSP itu larutan tepat jenuh. Nah, kita mulai teman-teman. Kita buat larutan yang pertama, CaOH 2 kali menghasilkan Ca2+ tambah 2OH-. Nah, jadi untuk menentukan KSP maupun kelarutan selalu kita ionisasi, karena rumus daripada KSP itu adalah konsentrasi hasil kali konsentrasi ion pangkat koefisien. Hasil kali konsentrasi ion pangkat koefisien. Tidak ada rumus baku untuk KSP teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan rumus-rumus yang sudah disediakan. Ada S kuadrat, 4S pangkat 3, 27S pangkat dan seterusnya. Nggak usah terkecoh dengan rumus-rumus seperti itu. Jadi gampangnya bahwa KSP itu selalu kita gunakan adalah hasil kali konsentrasi ion pangkat koefisien. Contoh, untuk CaOH 2 kali, maka KSP-nya Ca2+, konsentrasinya pangkat 1 karena koefisiennya 1, dikali dengan OH- pangkat 2 karena koefisiennya 2. Maka kita masukkan nilainya. Nilai KSP adalah 6,5 kali 10 pangkat minus 6. Ca-nya kita masukkan tadi diketahui Ca dan Mg 0,1, berarti kita masukkan 0,1 molar. OH-nya yang mau kita hitung karena pH untuk memisahkan. Ingat, KSP ini batas mengendap, berarti kalau kita temukan nanti OH dari sini, itu adalah pH batas akan mengendap. Nah, kita lanjut untuk menghitung. Maka dari sini ditemukan OH kuadrat adalah 65 kali 10 pangkat minus 6. Kenapa? Ini kita kali 10, ini kita kali 10. Nah, lalu ditemukan OH minus itu adalah 8,06 kali 10 pangkat minus 3. Atau OH minus itu akar dari 65 kali 10 pangkat minus 6. Hasilnya 8,06 kali 10 pangkat minus 3. Maka POH-nya 3 min log 8,06, maka pH-nya 11 tambah log 8,06. Saya ulangi, pH ini kita ambil dari KSP, berarti pH ini batas
si CaOH2 kali itu akan mengendap. Maka sampai pH di 11 tambah log 8,06, CaOH2 kali itu masih larut. Tapi lewat dari sini sedikit saja, maka CaOH2 kali itu akan mengendap. Sampai batas ini, si CaOH2 kali masih larut. Nah, bagaimana untuk memisahkan? Kita lihat batasnya si Mg berapa. Nah, MgOH2 kali diionisasi menjadi Mg2 plus dan OH minus. Ingat, tadi nggak ada rumus baku untuk KSP, tinggal kita buat bahwa KSP adalah hasil kali ion-ion di pangkat koefisien. Berarti Mg2 plus kali OH minus pangkat 2. Masukkan nilainya, KSP dari MgOH2 kali tadi 7,1 kali 10 minus 12. Mg-nya tadi sama 0,1, OH-nya 2, OH kuadrat. Nah, lalu kita hitung, maka OH pangkat 2 atau OH kuadrat sama dengan 71 kali 10 minus 12. Maka ditemukan OH-nya 8,43 kali 10 pangkat minus 6. POH-nya sama dengan 6 dikurang log 8,43. pH-nya 8 tambah log 8,43. Artinya si MgOH2 kali batas pengendapannya di sini. Kalau pH-nya di bawah ini dia tidak mengendap. Lewat dari sini dia akan mengendap. Berarti supaya kedua larutan ini pisah, supaya Ca dan Mg-nya pisah, salah satu harus kita buat mengendap. Di manakah supaya salah satunya mengendap? Nah, tadi kita buat range-nya, pH-nya adalah 8 tambah log 8,43 sampai 11 tambah log 8,6. Artinya kalau pH-nya di bawah 8, dua-duanya masih larut. Kalau pH-nya di bawah 8, keduanya larut. Keduanya larut tidak bisa kita pisahkan. Kalau pH-nya di atas 11 tambah log 8,06, di atasnya ini, misal 12 dan seterusnya, maka keduanya mengendap. Kalau keduanya mengendap, tidak bisa juga kita pisahkan. Berarti kapankah mereka terpisah? Kalau pH-nya di antara 8 tambah log ini sampai di sini. Jadi bisa 9, 10. Nah, itu pH-nya supaya dia pisah. Artinya kalau dia 9, yang ini saja yang mengendap, yang ini tidak. Kalaupun 10, yang ini saja yang mengendap, yang ini tidak. Salah satu saja yang mengendap. Maka bisa kita pisahkan. Artinya dari sini maka pH yang benar untuk mengendapkannya adalah pH 10, yaitu diantara 8 tambah log 8,43 dengan 11 tambah log 8,06. Maka jawabannya adalah C. Itu untuk soal SIMAK UI 2009. Lalu yang berikutnya SIMAK UI 2010. Sebanyak 200 ml larutan mengandung 3 jenis zat terlarut yaitu NaCl, NaBr, dan NaI masing-masing 0,1 molar. Ke dalam larutan itu ditambahkan 10 ml AgNO3 0,1 molar, maka endapan yang pertama kali akan terjadi adalah. Nah, dari soal ini sebetulnya sudah gampang teman-teman. Di sini pilihannya ada AgCl saja, AgBr saja, AgI saja, AgBr tambah AgI, AgCl, AgBr, dan AgI. Nah, dari pertanyaan, endapan yang pertama kali terjadi itu yang pertama sekali, berarti kemungkinannya 1. D dan E sudah nggak mungkin, karena yang pertama sekali mengendap, artinya kemungkinan bisa saja mengendap semua, tapi yang kita tanya, siapakah yang pertama mengendap? Nah, kita perhatikan ionnya. Ionnya semua sama. NaCl 2 ion, NaBr 2 ion. Lalu siapa lagi nih? AgNO3 2 ion, NaI 2 ion. Semua ionnya sama. Di KSP, AgCl ion 2, AgBr 2 ion juga, AgI 2 ion. Ionnya sama. Lalu konsentrasi yang dimasukkan juga sama. Sama-sama 0,1. Maka dari sini siapakah yang pertama sekali mengendap? Ini tidak perlu kita hitung. Yang pertama sekali mengendap tentunya adalah yang memiliki KSP terkecil. Ingat tadi bahwa KSP itu adalah batas untuk mengendap. Ya kalau KSP-nya kecil berarti mudah untuk mengendap. Maka inilah yang pertama sekali.
untuk mengendap siapa itu? AGI. Kenapa AGI? Karena KSP-nya 10 pangkat minus 16. Dia lebih kecil dibanding teman-temannya. Maka simak UI 2010 langsung kejawab. Jawabannya adalah C. Simak UI 2011. Berapa mol NaF yang harus dilarutkan ke dalam 1 liter larutan jenuh PbF2 pada 25 derajat Celcius agar konsentrasi ion Pb2+ dalam larutan menjadi 10-6 molar. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa mol jumlah NaF yang harus ditambahkan ke PbF2. Nah, jadi kalau kita buat teman-teman, di sini ada PbF2, kita ionisasi jadi Pb2+ tambah 2F-. Lalu KSP-nya Pb2+ tambah F- kuadrat, pangkat koefisien tadi. Nah, kita masukkan angkanya, KSP-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 8. Lalu PB-nya adalah 10 pangkat minus 6. F-nya itu yang mau kita hitung karena kita mau hitung jumlah NaF. Lalu kita masukkan 4 kali 10 minus 2 itu sama dengan F- dikuadratin. Maka ditemukanlah di sini F- adalah 0,2 molar. Jika F-nya adalah 0,2 molar, berarti NaF-nya juga 0,2 molar. Karena NaF dengan F 1:1. Yang ditanya dalam soal adalah mol. Maka untuk menentukan mol, kita hitung molar kali volume. Maka molnya tadi adalah 0,2. Ingat, ini mol yang kita hitung sekarang, molar yang kita pakai sekarang sudah molar NaF. Karena molarnya si F tadi sebanding dengan NaF. Molarnya 0,2, volumenya tadi 1 liter karena larutan jenuh yang mau kita buat 1 liter. Nah, di dalam larutan tadi ada Pb2+. Berarti molnya sama dengan 0,2 mol. Nah, jawabannya lah D. Simak UI 2016. Jika bubuk CaF2 dimasukkan ke dalam air murni pada 18 derajat Celcius sebanyak 1,56 kali 10-4 gram. Larut dalam 10 ml larutan, KSP larutan tersebut adalah CaF2. Kita ionisasi jadi Ca2+ tambah 2F-. KSP rumusnya hasil kali kelarutan Ca2+ tambah 2F-. Nah, kita cari dulu kelarutannya. Kelarutan itu lambangnya S. Kelarutan itu sama dengan molar. Molar sudah kita bahas di stoikiometri, yaitu gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Gramnya 1,56 kali 10-4. mr-nya 78. Kita hitung dari yang ini 40, F-nya 19 kali 2. 38 tambah ini berarti 78 kali 1000 per volumenya 10 ml. Maka S-nya itu 0,0002 molar atau kelarutannya itu sama dengan 0,002 molar. Berarti kelarutannya si CaF2 adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Ini 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau ini 2 kali 10 minus 4, tentu Ca2+ juga 2 kali 10 minus 4 karena 1:1. Lalu F- itu 4 kali 10 pangkat minus 4 karena 1:2. Sini 1, di sini 2. Kalau ini 2 kali 10 minus 4, berarti ini 4 kali 10 minus 4. Yang ditanya KSP, tadi KSP itu rumusnya hasil kali kelarutan atau hasil kali konsentrasi ion pangkat koefisien. Ca2+, F- pangkat 2. Ya tinggal kita masukin aja angkanya teman-teman. 2 kali 10 minus 4, 4 kali 10 minus 4 dikuadratin, berarti hasilnya 32 kali 10 pangkat minus 12. Di sini nggak ada 32, adanya 3,2, berarti kita ubah menjadi 3,2 kali 10 minus 11. Ya, ini dia teman-teman pembahasan soal-soal simak UI tentang KSP. Supaya
bisa mengikuti channel ini terus, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya supaya tetap akan mengikuti channel kita. Nah, soal yang berikutnya ada soal SIMAK UI 2017. Kelarutan PbI 2 dalam 3 liter air pada 25 derajat Celcius adalah 2,805 gram. Berapakah KSP PbI 2 pada suhu ini? Nah, ini hampir sama dengan soal 2016 tadi. Jadi artinya pembahasannya berulang begitu-begitu saja, teman-teman. Jadi tidak ada yang susah dengan KSP ini. Yang penting memahami konsep rumus daripada KSP, hasil kali konsentrasi ion. Jangan menghafalkan rumus yang S kuadrat, 4S pangkat 3 yang begitu. Kalau dihafal mungkin agak kesusahan. Nah, jadi kita mainkan. PbI 2 akan menghasilkan Pb2 plus tambah 2I minus. Lalu kita cari kelarutannya sama seperti soal yang tadi, karena diketahui gramnya. Ingat, kelarutan itu molar. Molar itu rumusnya gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Gramnya 2,805, mr-nya 461. Lalu kali 1000 per 3000 karena di sini disebut 3 liter. Tinggal kita hitung 0,002 molar. Nah, sudah ketemu molarnya atau kelarutannya 0,002 molar atau 2 kali 10 minus 3 molar. Ya, tinggal kita masukkan ke PbI 2. Kalau di sini 2 kali 10 pangkat minus 3, maka di sini juga 2 kali 10 pangkat minus 3. 1:1. Nah, di sini 4 kali 10 pangkat minus 3 karena di sini 1:2. Tinggal kita masukkan ke rumusan KSP. Hasil kali kelarutan Pb2 plus kali I min kuadrat. Maka KSP-nya sama dengan 2 kali 10 minus 3, yang ini tadi PB-nya. Lalu 4 kali 10 minus 3, yang ini dikuadratin. Maka hasilnya 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 kali 2, 32. 32 kali 10 minus 3 dikuadrat, 10 minus 6. Kali ini berarti 10 minus 9. Tapi di sini tidak ada pakai 32. Kita pakai 3,2 kali 10 minus 8, maka jawabannya C. Nah, soal KSP itu berulang, teman-teman. Jadi saya buat sampai di sini aja pembahasannya. Kalau ada kritik dan saran boleh diketik di kolom komentar, atau kalau ada yang kurang jelas, teman-teman boleh dibuat di kolom komentar. Nanti akan kita buat pada video selanjutnya untuk pembahasan yang kurang jelas, atau ada soal-soal yang tidak dipahami boleh disertakan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab melalui video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap ikuti channel YouTube saya dalam pembahasan soal-soal SIMAK UI maupun soal-soal TPS. Klik subscribe, ketik like, dan jangan lupa loncengnya supaya selalu terhubung dengan channel saya. Terima kasih, sukses untuk Anda.